Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam nama budaya. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Kadek Vidya Astuti, nomor Taruna 1902185, Program Studi Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 2.12. Dalam video ini, saya menjelaskan mengenai manajemen sistem parkir sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan atau SIM LLJ dengan dosen pengempu Ibu Insinyur Eli Jumaili, MT. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu SIM LLJ? Ya, SIM LLJ adalah beberapa komponen yang saling bekerja sama mengolah data LLJ sehingga data tersebut menjadi lebih bermakna untuk mendukung proses pengambilan keputusan. SIM LLJ ini membantu sistem dalam memberikan laporan kepada manajemen atau pimpinan baik di bidang sarana, prasarana, penerapan kebijakan, dan lain sebagainya dengan tepat dan juga cepat. Ini kita akan membahas mengenai manajemen sistem parkir itu sendiri. Manajemen sistem parkir adalah sistem monitoring perparkiran dengan fasilitas pemilihan area parkir. Lalu, kenapa sih manajemen sistem parkir ini termasuk ke dalam sistem informasi manajemen? Ya, dalam manajemen sistem parkir ini dapat data yang direkam akan menjadi input data bagi petugas baik saat kendaraan masuk dan juga keluar tempat parkir. Data real time yang diperoleh tersebut dimasukkan ke dalam database parkir sehingga dapat diakses sewaktu-waktu oleh manajemen. Database kendaraan yang masuk hingga meninggalkan tempat parkir menjadi laporan data riwayat parkir bagi kendaraan, sehingga operator atau petugas dapat memberikan laporan ke manajemen yang kemudian dijadikan laporan harian, bulanan, bahkan tahunan, ataupun laporan sewaktu-waktu ketika manajemen menginginkannya yang dapat diakses melalui database yang sudah tersedia. Database ini berupa plat nomor kendaraan, foto depan kendaraan, serta waktu kendaraan pada saat masuk dan juga keluar tempat parkir. Ya, setelah mengetahui apa itu manajemen sistem parkir, tentu kita bertanya-tanya kan, apa sih tujuan, fungsi, dan juga manfaat yang diberikan oleh manajemen sistem parkir ini? Kali ini kita akan membahasnya. Namun, karena ada banyak sekali tujuan dan fungsi serta manfaatnya, saya mengambil beberapa contohnya saja ya. Seperti pada tujuan. Tujuannya itu ada dua, yakni untuk meminimalisir kesalahan pendataan riwayat parkir dan juga mempermudah manajemen dalam mengontrol perparkiran. Kemudian untuk fungsinya di sini saya mengambil dua contoh, yakni sebagai perekam kendaraan dari masuk parkir hingga keluar area parkir, dan juga sebagai sarana input data oleh petugas dengan lebih akurat. Nah, setelah mengetahui tujuan dan fungsinya ini, tentu bisa kita bayangkan bukan bahwa manajemen sistem parkir ini memberikan banyak sekali keunggulan atau manfaat. Nah, seperti yang terdapat dalam tabel di samping saya ini, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keamanan kendaraan saat parkir. Yang kedua, dapat mempermudah dalam proses perparkiran. Yang ketiga, dapat memberikan aksesibilitas lahan perparkiran. Yang keempat, dapat mengurangi penumpukan kendaraan saat masuk dan juga keluar area parkir. Kemudian untuk yang terakhir, dapat mempermudah petugas dalam mengelola perparkiran hingga juga pelaporannya. Nah, tentu kan banyak sekali manfaat dan juga keunggulan yang diberikan oleh manajemen sistem parkir ini. Setelah kita mengetahui apa sih itu manajemen sistem parkir beserta dengan tujuan, fungsi, dan juga manfaatnya, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang terlibat. Nah, menurut Obreng sendiri, komponen dalam sistem informasi manajemen itu ada 6. Yang pertama orang, kedua perangkat keras, ketiga perangkat lunak, keempat prosedur, kelima jaringan komputer dan komunikasi data, serta yang keenam adalah basis data. Nah, kita akan bahasnya satu-satu nih. Untuk komponen orang dalam sistem manajemen parkir itu ada 2, yakni petugas dan juga pimpinan. Di mana petugas atau operator ini akan memberikan input data atau membantu dalam pelaksanaan di lapangan sehingga dapat memberikan laporan kepada manajemen atau pimpinannya. Yang kedua adalah komponen perangkat keras yang di mana di sini dapat berupa pos parkir, yang kedua ada CCTV, palang penunjuk arah elektronik, komputer dan juga perlengkapannya, mesin masuk parkir, serta palang parkir otomatis. Selanjutnya adalah komponen perangkat lunaknya sendiri. Dalam komponen perangkat lunaknya ini dapat menggunakan aplikasi manajemen parkir dengan contoh Java Management. Terus ada Microsoft Excel, Converter, serta Microsoft Word. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ada komponen prosedur
berisi tentang rangkaian aktivitas yang lebih detailnya akan saya bahas nanti dalam proses bisnis. Tonton video sampai habis ya. Nah, untuk yang kelima, komponen jaringan komputer dan juga komunikasi data dapat digunakan untuk transfer data antar komputer. Jadi, dalam hal ini, kita itu akan mengirimkan antara data baik yang parkir masuk, kemudian parkir keluar ke komputer lainnya. Sehingga di sini dapat menggunakan local area network atau LAN dan juga bisa melalui peer-to-peer. Nah, untuk yang terakhir adalah komponen basis data, di mana digunakan untuk menyimpan keseluruhan data. Ya, bisa kita bayangkan bukan bahwa penyimpanan ini sangat besar, karena bisa kita bayangin aja dalam satu hari ada berapa kendaraan yang keluar dan masuk area parkir. Kemudian untuk contohnya itu dapat menggunakan database management system atau biasa dikenal dengan DBMS. DBMS ini ada banyak sekali contohnya seperti DBMS MySQL atau dengan vendor MySQL AD Company, dan juga DBMS Sybase dengan vendor Sybase Inc. Seperti yang saya janjikan tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam proses bisnis manajemen sistem parkir. Dan untuk yang awalnya ini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis manajemen sistem parkir untuk masuknya. Yang pertama, kendaraan akan masuk tempat parkir. Nah, setelah masuk tempat parkir, kendaraan atau pengendara yang ada di dalamnya akan menekan tombol masuk. Kemudian CCTV akan merekam data nomor kendaraan beserta dengan real time dan juga tampak depan dari kendaraan tersebut. Nah, setelah itu, data yang didapatkan dari CCTV akan dimasukkan ke dalam database. Database ini selanjutnya akan diteruskan dan disimpan pada database dan dilaporkan ke manajemen. Dengan bersamaan dengan pengiriman database itu, juga karcis dicetak dan diberikan ke pengemudi. Kemudian, pengemudi mengambil dan juga menyimpan karcis tersebut. Nah, setelah itu, palang parkir akan terbuka karena sudah diambil karcisnya. Yang kemudian, pengendara tinggal mengikuti arahan dari petunjuk arah untuk melihat ketersediaan lahan perparkiran. Mau itu disuruh ke kiri ataupun ke kanan beserta dengan berapa jumlah parkir yang tersedia. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pengemudi bisa memarkirkan kendaraannya pada tempatnya dengan rapi tentunya. Selesai parkir dan juga akan meninggalkan lokasi parkir. Mengenai proses bisnis di sini akan membahas mengenai proses bisnis manajemen sistem parkir untuk keluarnya. Oke, yang pertama, data kendaraan masuk berasal dari database akan dicari lagi oleh petugas. Di mana dapat ditemukan? Dengan pengendara menyerahkan karcis masuk. Nah, setelah pengendara menyerahkan karcis masuk beserta dengan pengendara menyerahkan biaya parkir berupa uang cash ataupun e-money, petugas akan memeriksa riwayat parkir, tarif parkir, dan input bayar parkir, di mana ini bisa ditemukan dengan men-scan barcode yang ada pada karcis parkir. Setelah dicocokkan dari data masuk, maka akan di-scan lagi barcode tersebut untuk input data keluar real time atau waktu sebenarnya dari kendaraan tersebut. Setelah itu, setelah melakukan proses transaksi, kemudian petugas akan memasukkan data keluar kendaraan ke database kendaraan masuk yang kemudian dirangkum dan diserahkan ke manajemen sebagai laporan dari data parkir kendaraan tersebut. Nah, bersamaan dengan hal itu, petugas akan menekan tombol dan membukakan pintu palang parkir. Setelah itu, kendaraan akan keluar dari tempat parkir dan melanjutkan perjalanannya. Sekian ya dari proses bisnis manajemen sistem parkir yang dapat saya bahas. Baik rekan-rekan, sekian video yang bisa saya buat mengenai sistem informasi manajemen tentang manajemen sistem parkir. Terima kasih telah menontonnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam nama budaya.